Yang menyampaikan atau yang bertanya seperti ini biasanya karena tidak tahu siapa ulama madhab itu sebenarnya. Mungkin mereka mengira bahwa para ulama madhab itu kumpulan para ustadz-ustadz gabut, lalu kemudian bikin grup WhatsApp gitu ya. Yuk kita sejenak mengenal para ulama madhab dengan tingkatan-tingkatannya. Jika kita buka kitab para ulama, maka kita akan dapatkan penjelasan tentang tingkatan para ulama-ulama madhab. Tingkatan tertinggi yaitu yang disebut dengan mujtahid mutlak. Mereka ini yang punya kemampuan untuk merumuskan usul fikih dan dasar-dasar pengambilan dalil. Nama-nama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad adalah para ulama dengan derajat ini. Yang kedua di bawah itu ada tingkatan para ulama yang disebut dengan mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Mereka ini secara kedudukan, secara posisi hampir mirip dengan para ulama di tingkat yang pertama. Hanya saja kemudian mereka memilih untuk merumuskan hukum-hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sudah dibangun oleh para ulama di tingkat yang pertama tadi. Yang ada di posisi ini biasanya adalah para murid-murid dari para imam madhab yang kemudian menyebarluaskan ajaran gurunya. Yang ketiga ada derajat ulama madhab dengan tingkatan mujtahid muqayyad. Mereka ini adalah para ulama madhab yang memiliki kemampuan berijtihad masalah-masalah yang umumnya belum dirumuskan oleh ulama di tingkat yang pertama dan tingkat yang kedua. Di madhab Syafi'i yang terkenal misalnya nama seperti Abu Ishaq Asy-Syairazi. Kemudian yang keempat ada tingkatan mujtahid tarjih, yaitu para ulama-ulama madhab yang memiliki kemampuan untuk menentukan mana pendapat di intern ulama madhab mereka, pendapat yang unggul, pendapat yang sebaiknya diamalkan dan sebagainya. Kemudian di bawah itu di derajat yang kelima ada para ulama madhab dengan tingkatan mujtahid fatwa, yaitu para ulama madhab yang mereka ini biasanya memfatwakan masalah-masalah yang dibutuhkan oleh umat dengan mengambil dasar-dasar dari para imam-imam atau ulama di tingkatan yang ada di atasnya. Dan yang keenam, ada para ulama madhab dengan sebutan tabaqat muqallidin, yaitu para ulama yang mereka tidak menelurkan fatwa, apalagi sampai merumuskan hukum. Hanya menyampaikan pendapat-pendapat yang ada dari para imam-imam atau ulama-ulama di madhab yang mereka ikuti. Nah, teman-teman sekalian, ulama sekelas Imam Romli atau Imam Ibnu Hajar, mereka adalah para ulama yang ada di level kelima. Kemudian disebut para ulama lainnya seperti Imam Al-Qassani yang punya karya yang sangat fenomenal itu, kitab Bada'i Usana'i fi Tartibi Syara'i. Kemudian Imam Ibnu Rushd, penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid dari mazhab Maliki. Kemudian Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, penulis kitab fikih fenomenal yang sangat terkenal itu, kitab Al-Mughni. Dan dari mazhab Syafi'i, seorang ulama bergelar Muhyiddin, penghidupnya agama. Siapa lagi kalau bukan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu saja mereka harus sudah cukup puas berada di level keempat dari tabaqat atau tingkatan para ulama yang tadi kita sebutkan. Ini kalau sampai saya mentarjih teman-teman sekalian, ini akan sangat aneh. Karena logikanya siapapun yang hendak menghakimi, itu kan harus lebih tinggi daripada pihak yang dihakimi, atau minimal sederajat. Ada anak SD berdebat tentang satu permasalahan, yang bisa memberikan keputusan, itu minimal anak SMP atau bahkan mungkin anak SMA. Kalau kemudian ada perbedaan 4 mazhab, yang mentarjih adalah si torik-torik, itu bisa jadi teman-teman sekalian, 7 keajaiban dunia akan bertambah jadi 1. Ketika dikemukakan ada pendapat mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, nantum nanya pendapatnya Imam Toriki, nggak sekalian aja nanya pendapatnya Imam Muqiddi gitu.